Keesokan harinya, setelah Ezra pergi bekerja, Kina tinggal di rumah untuk menjaga anak. Kina tiba-tiba menerima panggilan dari Tama. Tama memberitahu Kina bahwa Albert mengirim barang ke agensi. Albert menyuruh Tama untuk menandatangani paket itu, kemudian menyerahkan paket itu kepada Kina. Begitu mendapatkan kabar ini, Kina segera menelepon Ezra dan mengatakan bahwa ingin pergi ke agensi untuk mengambil paket yang dikirim oleh Albert untuknya. Tapi permintaan Kina malah ditolak oleh Ezra. Sebenarnya itu bukan penolakan, tapi Ezra memerintah bawahannya untuk pergi ke agensi milik Albert, kemudian membantu Kina untuk mengambil paket. Setelah menerima panggilan masuk dari Tama, Kina terus memikirkan barang apa yang dikirim oleh Albert untuknya. Kemudian di mana Albert sekarang, hingga waktunya untuk makan siang. Bawahan Ezra masih belum mengantar paket itu. Kina sedikit linglung, nafsu makannya juga jauh lebih sedikit dari biasanya. Setelah melihat penampilan Kina seperti ini, Ezra tidak mengatakan apa-apa. Ezra menelepon untuk bertanya kapan paket itu diantar ke markas. Tidak lama setelah makan siang, paket yang dikirim oleh Albert sudah tiba. Kina langsung menyerahkan anak ke tangan Ezra, kemudian memeluk paket itu, berlari ke lantai atas dan kembali ke kamar. Beberapa saat kemudian, Kina yang sudah membuka paket malah mengangkat kelopak matanya dengan sedih. Kina melihat pria yang ikut di belakangnya, kemudian berkata pada pria itu dengan nada yang sedikit khawatir, "Ini bukan paket yang dikirim oleh Albert. Siapa yang mengirim paket ini?" Ezra bertanya dengan suara yang tegas, kemudian berjalan mendekat. Hati Kina merasa sedikit tidak nyaman, dan sama sekali tidak bisa mengatakan siapa yang mengirim paket ini. Kina hanya bisa menyerahkan paket itu ke depan Ezra. Paket itu berisi buku catatan hitam yang sangat biasa. Ada beberapa kata tertulis di atas buku catatan itu. Kalimat pertama adalah pihak lain memperkenalkan identitasnya. "Ini aku, Kevin. Aku rasa kamu seharusnya sudah menebak bahwa aku memiliki hubungan dengan Lucinta, tapi aku sama sekali bukan orang yang berpihak pada Lucinta. Kami hanya memiliki hubungan kerja sama dalam jangka waktu yang panjang. Saat berada di pantai, aku sudah tahu bahwa kamu merupakan nyonya muda kedua di keluarga Okto, kemudian juga merupakan orang yang ingin dibunuh oleh Lucinta. Saat itu, aku pernah memiliki niat untuk membunuhmu, tapi pada waktu yang kritis dan fatal, karena beberapa alasanku yang muncul secara tidak terduga, aku menghilangkan pemikiranku yang ingin membunuhmu. Setelah kamu sadar, kamu segera menghubungi anggota di keluarga Okto. Ini juga berada di dalam dugaanku." Setelah mengetahui kabar ini, Lucinta juga tahu bahwa aku menyelamatkanmu. Lucinta langsung menginterogasiku. Aku menipunya dengan alasan bahwa aku tidak mengenalimu. Aku tidak menyangka bahwa Ezra akan datang ke desa Vichy secara pribadi, mempekerjakanku untuk mengobatimu. Kemudian setiap gerakanku berada di bawah kendali Lucinta. Tentu saja, aku juga memberitahukan tujuan Ezra untuk mencariku kepada Lucinta dengan jujur. Bahkan juga menanyakan pendapat dari Lucinta, bisakah membantumu untuk mengobati luka yang ada di tangan. Lucinta ingin menyuruhku mencari kesempatan untuk membunuhmu. Aku menolak Lucinta dengan alasan aku memiliki prinsip bahwa aku tidak membunuh orang yang tidak bermusuhan denganku, tapi Lucinta juga tidak mempersulitkan aku. Lucinta ingin menyuruhku membawa seorang pembunuh untuk dijadikan sebagai pembantu di sebelah, tapi juga ditolak olehku. Setelah itu, Lucinta membuat rencana bagaimana membunuhmu. Tentu saja masalah ini ada bantuan dariku. Aku akan melapor kepada Lucinta tentang hal yang aku lakukan di hari itu, dan perkataan yang aku katakan kepada orang lain. Aku tidak berniat jahat padamu. Setiap harinya melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Tentu saja Ezra tidak akan menyadari apakah aku merupakan orang yang berbahaya atau tidak. Hingga Ezra memberitahuku bahwa dia akan bersiap untuk kembali ke kota Leicester. Aku membocorkan berita ini kepada Lucinta. Rencana Lucinta masih belum selesai. Lucinta menyuruhku untuk menunda selama 2 hari lagi. Aku tahu bahwa Lucinta tidak akan membiarkanku ikut pergi ke kota Leicester. Jadi aku menyetujui permintaan dari Lucinta. Aku akan membantunya untuk menunda selama 2 hari lagi. Setelah memberi petunjuk kepada Ezra, beberapa hari ke depan aku terus menangani suatu masalah. Kamu akan tahu setelah kamu membalikkannya ke halaman belakang.
Oh iya, aku lupa mengatakan bahwa alasan kenapa aku setuju untuk mengobatimu, terutama aku ingin mengklarifikasi beberapa hal yang membuatku merasa bingung, tapi pada akhirnya tetap tidak mengetahuinya dengan jelas. Setelah kamu menerima buku catatan ini, aku dan Lucinta seharusnya sudah meninggalkan negara R. Demi tidak menarik perhatian, kami mengatasnamakan Albert untuk mengirim paket ini ke agensi milik Albert, kemudian menyuruh manajernya Albert untuk menerima paket ini. Aku berharap kita bisa bertemu lagi pada tanggal yang tidak ditentukan. Setelah membaca perkataan yang ditinggalkan oleh Kevin, Kina tampak terkejut, suasana hatinya sangat kacau. Kevin benar-benar memiliki hubungan dengan Lucinta. Kevin bahkan ingin membunuh Kina saat Kina berada dalam keadaan koma, tapi pada akhirnya Kevin tetap tidak membunuh Kina. Setelah itu, meski Kevin mengobati lengan Kina dengan sangat fokus, tidak memiliki niat untuk membunuh Kina, tapi malah memberitahu Lucinta hal yang dilakukan olehnya setiap hari. Jika dilihat dari segi ini, Kevin dapat dianggap sebagai orang yang membantu dan mendukung pelaku kejahatan. Di satu sisi, Kevin membantu Lucinta, tapi di sisi lain, Kevin juga memberi beberapa petunjuk untuk Ezra, membiarkan Ezra membuat persiapan yang cukup, sehingga Ezra bisa menangkap semua bawahan Lucinta dengan mudah. Ezra, apa yang ingin dilakukan oleh Kevin? Kina bertanya dengan suara gemetar, begitu teringat dirinya sendiri hampir mati di tangan Kevin, Kina tidak tahan lagi dan gemetar. Tapi sebelumnya Kevin ingin mencelakai Kina, sekarang malah membantu Kina lagi. Kemudian sebelumnya membantu Lucinta, tapi sekarang malah menjebak Lucinta. Kina benar-benar tidak tahu kenapa Kevin ingin melakukannya seperti ini. Kemudian kalimat itu, kita bisa bertemu lagi pada tanggal yang tidak ditentukan. Tidak tahu. Ezra menjawab dengan nada dingin. Begitu melihat Kevin mengatakan bahwa dia pernah berpikir untuk membunuh Kina, Ezra sudah tidak sabar ingin membunuh Kevin. Tapi intuisi Ezra mengatakan bahwa perkataan yang dikatakan oleh Kevin di buku catatan merupakan perkataan yang benar, karena sebagian besar masalahnya diketahui oleh Ezra. Ezra juga merasa bingung dengan keraguan yang dikatakan oleh Kina. Ezra tidak tahu masalah apa yang ingin diklarifikasi oleh Kevin sehingga harus mendekati Kina. Setelah itu, Ezra mengulurkan tangan untuk membalikkan halaman. Ezra ingin melihat apa yang dikatakan oleh Kevin di halaman belakang. Setelah melihatnya dengan serius, Ezra baru menyadari bahwa halaman belakang mencatat cara mengobati luka bakar di tangan Kina. Setiap proses dan langkah ditulis dengan sangat rinci, termasuk obat apa yang digunakan, urutan pengobatan dan dosisnya. Proses pengobatan ini ditulis sebanyak puluhan halaman. Bahkan orang yang sama sekali tidak memiliki pengalaman medis, selama bukan orang yang bodoh, semuanya pasti bisa jika mengikuti cara-cara yang ditulis di atas. Begitu membalikkan halaman lagi, itu merupakan cara pengobatan untuk menghilangkan bekas luka setelah tangan Kina sudah sembuh. Proses menghilangkan bekas luka jauh lebih rumit daripada mengobati luka bakar. Obat-obatan yang digunakan di setiap tahap pengobatan sangat berbeda, serta beberapa hal yang harus diperhatikan dan makanan yang tidak boleh dimakan, semuanya ditulis dengan sangat rinci. Bisa dilihat bahwa penulis sangat terburu-buru dalam menulis. Di halaman terakhir, Kevin masih meninggalkan sebuah perkataan, aku sangat benci untuk menyerah di tengah jalan, aku tidak ingin masalah kali ini menjadi noda bagi kehidupan medisku, semua cara pengobatan sudah ditulis di dalam buku catatan ini, apakah kalian akan menggunakannya atau tidak? Berani menggunakannya atau tidak? Itu merupakan masalah kalian, sama sekali tidak ada hubungannya denganku lagi. Kina membacanya dengan sangat serius. Di saat hatinya menerima pukulan yang sangat besar, hatinya juga merasa lebih nyaman. Kina mengangkat kelopak matanya dan melihat Ezra, kemudian menanyakan pendapat Ezra. Biarkan aku memikirkannya dulu. Ezra mengambil buku catatan yang ada di tangan Kina. Tidak peduli apakah Kevin bermaksud baik atau tidak, metode pengobatan untuk mengobati Kina ini, setelah Ezra memastikannya secara pribadi apakah bisa digunakan atau tidak, Ezra baru membuat keputusan lagi. Tidak peduli apakah Kevin bermaksud baik atau tidak, metode pengobatan untuk mengobati Kina ini, setelah Ezra memastikannya secara pribadi apakah bisa digunakan atau tidak, Ezra baru membuat keputusan lagi.
Di halaman pertama sudah membicarakan bahwa Kevin dan Lucinta sudah meninggalkan negara R. Jika Ezra tidak salah menebak, Lucinta bisa meninggalkan negara R pasti memiliki hubungan dengan Kevin. Tidak menyangka bahwa Lucinta memiliki bawahan yang begitu tidak suka memamerkan bakatnya sendiri. Meskipun perkataan yang ditulis di dalam buku catatan ini sangat tulus, tapi demi keselamatan Kina, Ezra mau tidak mau harus meningkatkan kewaspadaan. Kina mengangguk sambil tenggelam ke dalam pikiran. Sudahlah, jangan membicarakan masalah ini lagi. Kamu tidur siang sebentar. Aku masih memiliki sedikit pekerjaan yang harus ditangani. Ezra meletakkan anak yang sudah tidur di tempat tidur, kemudian menutupinya dengan selimut. Tindakan penyerangan terhadap Lucinta yang mencoba untuk memasukkan narkoba melalui dermaga di kota Leicester, dapat dikatakan bahwa itu sudah mematahkan satu tangan Lucinta. Kemudian tindakan di kota Zaun beberapa hari yang lalu, yaitu penangkapan dengan mengikuti petunjuk, pada dasarnya sudah melenyapkan kekuatan Lucinta di negara R. Sesuai dengan pemahaman Ezra, kekuatan Lucinta di luar negeri seharusnya tidak begitu kuat. Karena Lucinta melarikan diri lagi ke luar negeri, sedikit sulit jika ingin berhasil untuk menangkapnya. Sejak Albert hilang, Vito kembali bekerja di KRC International kemudian melanjutkan jabatannya sebagai presiden. Setelah sutradara tahu bahwa Albert tidak bisa lagi memainkan pemeran utama wanita, sutradara mengusulkan untuk mengganti pemeran utama wanita di tengah jalan, tapi malah ditolak oleh Vito. Film itu juga berhenti untuk melakukan syuting. Tapi sebagai kompensasi, Vito menandatangani dan juga berinvestasi dalam naskah bagus yang lainnya. Film itu diperankan oleh pemeran lama, hanya saja mengganti pemeran utama pria dan wanita. Karena Albert tiba-tiba menghilang, ini dianggap sebagai pelanggaran kontrak yang serius terhadap agensi. Agensi harus mengganti rugi dengan sejumlah uang yang besar. Kemudian Vito malah menyuruh orang untuk bernegosiasi dengan agensi, membeli kontrak Albert yang tersisa beberapa tahun dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan jika Albert sendiri tidak datang ke tempat kejadian, Vito bisa menggunakan beberapa cara untuk membiarkan Albert secara hukum menjadi artis dari perusahaan hiburan yang ada di bawah bendera KRC International. Banyak orang merasa Vito sudah gila di hari Minggu. Ezra dan Kina membawa anak kembali ke keluarga Okto. Clayton sudah berusia 100 hari saat berada di kota Zaun, tapi tidak mengadakan pasta 100 hari. Tapi saat mereka pulang kali ini, keluarga Okto memerintah juru masak untuk menyiapkan makanan yang mewah, anggap saja menebus kekurangan kemarin. Apakah adik ipar tidak ada di rumah? Kina berbisik di sebelah telinga Ezra. Vito sedang lembur di perusahaan. Vito baru pulang di malam hari. Ezra menjelaskannya dengan nada yang polos. Lembur? Kina sedikit tidak percaya. Kina merasa bahwa ini tidak seperti gaya kerja Vito. Sebelumnya tidak peduli seberapa sibuknya Vito, Vito pasti tidak akan menganiaya dirinya sendiri untuk bekerja lembur. Apalagi hari ini merupakan hari yang sangat penting, Vito malah bekerja lembur di perusahaan. Apakah matahari akan terbit dari sisi barat? Ezra melihat istrinya tampak terkejut dan bingung, bahkan jika Ezra tahu alasan kenapa adik ketiganya tiba-tiba berubah, tapi Ezra malah tidak menjelaskannya kepada Kina, karena setiap kali begitu membicarakan Albert, Kina akan merasa sedih selama beberapa hari. Setelah makan siang, keluarga Okto tetap merasa tidak tenang, sehingga memanggil dokter keluarga untuk memeriksa luka di tangan Kina. Jawaban dari dokter adalah Kina pulih dengan sangat baik. Setelah memastikan bahwa cara pengobatan yang ditinggalkan oleh Kevin itu tidak bermasalah, Ezra langsung menggunakannya untuk mengobati luka bakar di tangan Kina. Tentu saja Kina pulih dengan sangat cepat. Di sore hari, Kina merasa sedikit mengantuk setelah minum obat. Kina menyerahkan anak kepada suaminya, kemudian pergi untuk beristirahat. setelah bangun di sore hari, saat berjalan turun ke bawah, Kina menyadari bahwa Vito sudah pulang dari perusahaan.
Seekor anak kucing yang berwarna putih berbaring dengan malas di pangkuan Vito untuk tidur. Kina segera mengenali kucing itu dipelihara oleh Albert sebelumnya. Kucing itu bernama Jimbo. Begitu melihat Kina, bocah kecil yang ada di dalam pelukan ayah segera mengeluarkan suara dengan penuh semangat, melambaikan tangan kecilnya ke arah Kina, kemudian ingin menggunakan cara semacam ini untuk menarik perhatian Kina. Kina tersenyum polos. Kina berjalan kemari dan menggendong anak dari tangan Ezra. Vito yang duduk di sebelah malah diam-diam melihat adegan ini, hatinya merasa sedikit iri pada abang keduanya yang memiliki keluarga yang bahagia. Begitu memikirkan bahwa orang yang ada di dalam hatinya masih belum ada kabar apapun, tatapan Vito perlahan-lahan menjadi sedih. Mungkin karena Kina berbicara dengan anaknya, sehingga membangunkan Jimbo. Jimbo meregangkan tubuh dengan malas, perlahan-lahan membuka mata kucing yang indah seperti glasir yang berwarna. Jimbo berdiri. Meong. Jimbo menjerit dan melompat dari kaki Vito. Jimbo berjalan ke depan Kina, menatap Kina selama beberapa detik kemudian melompat ke sofa. Begitu melihat Jimbo yang seputih salju dan berbulu, bocah kecil merasa aneh, mengulurkan tangan dan ingin menangkap Jimbo. Setelah melihat adegan ini, Ezra langsung membawa Jimbo ke depan anak. Awalnya ingin membiarkan anaknya bisa melihat dengan jelas. Tapi bocah kecil itu mencondongkan tubuh ke arahnya. Sepasang tangan tiba-tiba menarik Jimbo ke depannya. Bocah kecil menundukkan kepalanya, kemudian membuka mulutnya dan menggigit Jimbo. Setiap gerakan sangat cepat hingga membuat Ezra tidak sempat untuk menghentikannya. Aish, ini tidak bisa dimakan. Kina segera berkata. Kina ingin membawa Jimbo pergi, tapi bocah kecil malah menangkap Jimbo dengan erat dan tidak mau lepas. Kina mengangkat kelopak mata dan berkata pada pria yang ada di sebelah Ezra, cepat membawa Jimbo pergi. Meow. Jimbo berteriak dengan lemah kemudian melihat ke arah pemiliknya. Seolah-olah sedang meminta pemiliknya untuk segera menyelamatkan dirinya sendiri dari cakar iblis kecil ini. Vito sudah tertawa terbahak-bahak oleh perilaku keponakan kecilnya yang makan kucing. Bagaimana mungkin masih memiliki waktu untuk menyelamatkan Jimbo? Lagi pula, Ezra dan Kina sangat sibuk untuk memisahkan kucing dan anak mereka. Vito sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk ikut campur. Ezra mengkhawatirkan bahwa jika melukai Jimbo, Jimbo akan menggigit anaknya. Ezra hanya bisa membuka mulut anaknya dengan gerakan lembut. Setelah menyelamatkan Jimbo dari mulut anaknya, ada beberapa helai bulu putih yang menempel di sebelah mulut bocah kecil yang merah. Penampilan anaknya yang menggigit semulut bulu membuat Ezra merasa sangat marah dan lucu. Begitu mangsa di mulutnya hilang, bocah kecil mengerutkan bibir. Bocah kecil ingin menundukkan kepala dan menggigit lagi, tapi malah dihentikan oleh Kina. Bocah kecil menoleh dengan mata yang berkaca-kaca, menatap ibunya dengan ekspresi wajah yang menahan untuk tidak menangis. Tatapan anak yang sedih dan kasihan membuat Kina merasa dirinya sendiri seolah-olah melakukan sesuatu yang keji pada anak. Begitu melihat tangan kecil anaknya menggenggam bulu Jimbo dengan erat, Ezra hanya bisa mengambil bulu Jimbo dari tangan anaknya satu persatu, kemudian menyelamatkan Jimbo dari cakar anaknya. Setelah bocah kecil menoleh dan melihat, bocah kecil menyadari bahwa mangsa di tangannya sudah hilang. Bocah kecil langsung berteriak dan menangis. Kina membujuk anaknya yang menangis sambil memikirkan masalah tentang anaknya menggigit bulu kucing. Kina tetap ingin tertawa. Mungkin anak sudah lapar, aku akan membawanya kembali ke kamar. Aku yang menggendongnya saja. Setelah berkata, Ezra langsung menggendong anak. Pada akhirnya membuat bocah kecil melihat Jimbo bersandar di sofa yang ada di sebelah kaki Vito. Bocah kecil segera berhenti menangis, mengedipkan mata dan mengulurkan tangan ke arah Vito.